Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati lan berkahi pada subuh hari ini. Kita bersyukur bisa berada lagi dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Belum mulai, kita tuntun dulu doa meminta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Di antara hikmah kita itu bersolat, tutup dengan istighfar, astagfirullah. Kemudian di akhir-akhir bulan Ramadan, kita diperintah untuk memohon ampun pada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa untuk memohon ampunan. Maka amal itu ditutup dengan beristighfar. Amal soleh itu ditutup dengan mohon ampun. Amal soleh itu ditutup dengan mohon pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal-amal kita itu ditutup dengan istighfar, ampunan, minta ampun seperti itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kekurangan kita dalam ibadah itu dimaafkan. Sama juga dengan zakat fitrah, itu jadi penutup. Penutup ini juga untuk menambal, menutup, dan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang ada saat kita jalani puasa. Karena bisa jadi ketika jalani puasa ada kekurangan, ada hal-hal sia-sia yang dilakukan, kemudian hal-hal maksiat juga dikerjakan saat kita jalani puasa. Begitu juga kalau kita selesai majelis. Kita selesai dari majelis, kita disunahkan untuk mengucapkan doa kafaratul majelis. Hadisnya berikut ini. An Abi Barzah al-Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi akharatin idza arada ayyakuma minal majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqala rajulun ya Rasulullah innaka la taqulu qawlan ma kuntu taqulu fi ma madha. Qal kafaratun lima yakunu fil majlis. Dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir majelis jika beliau hendak berdiri meninggalkan majelis. Jadi ketika berdiri akan meninggalkan majelis, maka beliau itu ucapkan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada seorang yang berkata pada Rasul, wahai Rasulullah, engkau mengucapkan suatu perkataan yang belum pernah engkau ucapkan sebelumnya. Maka Nabi SAW bersabda, doa itu sebagai kafarat majelis, yaitu menambal
kesalahan yang kita lakukan saat berada dalam majelis. Misalnya kita ikut pengaosan seperti ini, kita ikut pengajian atau kumpul-kumpul yang lainnya. Pokoknya yang nambali, yang nutupi kekurangannya adalah dengan kita membaca doa kafaratul majelis. Maka amal soleh kalau ditutup dengan doa mohon ampun, minta maaf ya, atas kesalahan-kesalahan itu dianjurkan. Maka doa itu kita ucapkan tadi misalnya ketika berpisah. Nah, di sini kita simpulkan ada amalan-amalan yang menghapuskan kesalahan. Tadi istighfar, baca astagfirullah, ya. Terus juga kita baca kalau di akhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Juga kita baca doa kafaratul majelis. Sama dengan zakat fitrah lagi. Zakat fitrah ini perbuatan, ya, tidak dengan ucapan, yaitu kita keluarkan zakat fitrah berupa 2,5 kilo beras. Ya. Itu tujuannya juga untuk tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafathi, untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata sia-sia dan kata-kata kotor. Dan bentuk sedekah secara umum, Bapak Ibu sekalian, sedekah secara umum itu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sekalian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Yang namanya sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana api bisa padam karena adanya air. Maka dosa-dosa kita bisa padam, bisa terhapus dengan kita sedekah. Di antara bentuk sedekah adalah bayar zakat. Di antara bentuk sedekah adalah bayar zakat. Zakat itu kita perhatikan 4 hal saja. Yang pertama harta yang dizakati, yang kedua syaratnya, yang ketiga setelah syarat besarannya berapa persen, kemudian yang keempat mau disalurkan kemana. 4 itu saja. Hartanya juga harta tertentu. Ini beda dengan zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah makanan pokok. Namun kalau kita bahas zakat harta, itu ada 7 harta yang mesti dikeluarkan. Ada hewan ternak, unta, sapi, lan kambing. Ada hasil pertanian, ini khusus untuk makanan pokok. Kemudian yang ketiga ada buah-buahan, khusus untuk kurma dan anggur. Ya, buah-buahan khusus saja. Kemudian yang keempat ada mata uang, terus ada emas, terus ada perak sak kelompok. Terus yang kelima itu ada stok barang dagangan. Terus yang keenam itu ada harta rikas, yaitu harta peninggalan jahiliyah yang baru ditemukan. Kemudian yang ketujuh barang tambang, yaitu berupa emas dan perak saja. Nah, harta-hartanya tertentu ada 7 tadi. Lalu syarat-syaratnya ada. Syarat pentingnya adalah setiap harta tadi sudah mencapai nisab, kecuali untuk harta rikas. Kemudian yang kedua sudah mencapai haul. Nisab itu jumlah minimal harta itu kena zakat. Sedangkan haul itu nunggu dulu 1 tahun. Kecuali untuk harta rikas, barang tambang, dan hasil pertanian. Sekali ditemukan atau sekali panen langsung dikeluarkan. Nah, syaratnya tadi harus terpenuhi nisab dulu. Nisab itu kadar minimal suatu harta itu kena zakat. Kalau belum sampai kadar ini, jumlah ini, berarti memang belum layak untuk bayar zakat. Contoh, tadi hewan ternak, kalau sini warga Ngampel itu punya sapi, punya kambing. Sapinya itu ya, dan kambingnya digembalakan di padang rumput gratis. Ora golek pakan dhewe. Ya.
Dia dapat pakan rumput gratis. Jadi setiap harinya dilepas di padang rumput, kemudian dapat rumput secara gratis. Kalau di sini wong ngampel, sapi ini golek pakan dewe bahkan tuku. Iya tak? Iya. Bahkan orang yang tuku pakan itu rela sampai ora sholat ora masalah, ora poso ora masalah, yang penting sapi ini urip. Wareg. Sapi ini lemu, alhamdulillah. Ora sholat, ora masalah. Bahkan bukan ora sholat, ora poso sisan. Gitu loh. Kita ini wong warak itu kayak gitu itu loh. Ora sholat, ora poso, yang penting sapi ini urip, lemu. Iya toh mbak? Iya. Nah, kalau dari sisi syarat ini bukan terpenuhi karena sapi kambing yang disyaratkan itu harus digembalakan di padang rumput, terus terpenuhi 30 ekor, 30 ekor untuk sapi, 40 ekor untuk kambing. Nah, sedangkan warga Ngampel itu punya sapi wae siji, terus siji gaduh meneh, terus tambah lagi kambingnya 3, wah 3 niki gaduh meneh wis. Orang duwe apa-apa tenan kuwi lho. Wis gaduh ya golek pakan ora salat meneh wis. Setelah entuk pakan wis ora salat, tiba-tiba kambingnya kejepit, kambingnya mati. Wis syukur. Sisan kuwi lho. Wis rugi dunia lan akhirat. Gara-gara pakan ora salat ya bar kuwi kambingnya mati. Kalau aku ya wis syukur kowe. Wis ora puasa, susah dunia lan akhirat itu coba lihat. Nah, jadi kalau kambing, sapi mboten terpenuhi, wis aman. Jadi mboten usah dihitung. Terus hasil tani niku saking makanan pokok. Kapan kena zakat? Kalau jenengan panen, langsung dapat hasil panen 7 kuintal. 7 kuintal. Jamaah Ngampel dapatnya 2 kresek. Wes itu untuk zakat, aman. Ya. Kalau memenuhi zakat, nanti 10% kalau pakai air hujan saja, 5% itu kalau pakai irigasi berbayar. Nah, terus buah-buahan tadi kurma lan anggur, kalau cuma gedang apa meneh, jeruk, itu enggak kena zakat. Buatan terpenuhi. Nah, terus sekarang emas, perak. Emas perak ini buatan yakin ini. Emas ini kalau kena zakat, kalau tersimpan 85 gram. Ibu-ibu ngurung duwe pira? 2 gram. 2 gram ora asli meneh, ora 24 karat. 18 karat wis, ana sik wis karatan malahan. Wis ora ana zakat. Perak 595 gram. Ini memang sugih tenan nih kalau punya 85. Pak Ustadz aku duwe 200 gram. Wah berarti sugih tenan itu. 200 gram. Oh 1 gram wae 1 juta, hampir 1 juta. Antara 800-900 ribu per gram. Tinggal kali 200 berarti 200 juta. Simpanan emas loh itu. Ya, simpanan emas itu. Nah berarti buatan terpenuhi. Jadi sekarang uang itu antara nisab terendah antara emas dan perak. Emas tadi kalau diuangkan 85 juta, kalau perak itu sekitar 595 kali 10 atau sampai 15 ribu dari 6 juta sampai 9 juta. Taruhlah 6 juta. Berarti sudah kena zakat uang itu nilai terendah dari emas atau perak. Berarti 6 juta. Maka setiap yang punya penghasilan tersimpan, uang tersimpan, tabungan tersimpan, ya, ada di rekening tersimpan atau di tabungannya tersimpan atau di rumah tersimpan,
Atau ada yang simpan pas di bawah bantalnya, tersimpannya 10 juta. Ada juga yang nyelipin di Al-Quran. Kalau orang di curi tuyul ya dah. Mungkin itu. Masukin dalam mushaf. Nah, uang-uang tadi yang tersimpan semuanya di total. Kalau sudah mencapai 6 juta ke atas, maka kena zakat 2,5%. Nah, kalau ini mungkin. Saya ini mungkin. Ponten nih gitu. Namun harus 6 juta tadi bertahan setahun. Jika sudah dapat 6 juta, terus bulan depan terus berkurang jadi 2 juta, bulan berikutnya lagi ontek gara-gara nyaur utang, terus naik lagi 2 juta, itu belum kena. Kalau kena itu kalau bertahan 6 juta terus menerus di atas nisab selama 1 tahun hijriyah. Jadi nggak turun dari 6 juta. Kalau turun dari itu berarti tidak kena zakat. Paham? Nanti dihitung tabungannya piro. Nanti ditotal itu berapa. Kalau orang ganti 6 juta, ya berarti belum sugih. Ya, sugihnya kapan? Kalau sudah punya nisab sekitar 6 juta. Ya, kalau entek terus duitnya ya wis berarti memang urung sugih. Ya, itu 100 langsung entek, 1 juta langsung entek. Ya berarti belum. Ya. Atau tiap bulan mikirnya orang mikir zakat, mikir nyaur utang terus. Ya berarti ya memang belum sugih. Karena banyak utang. Ini duitnya wis aman. Nah terus ada lagi stok barang dagangan. Stok barang dagangan itu yang punya toko, mangke dihitung saat toko itu barang-barangnya berapa. Dihitung dengan harga jual, bukan modal. Misalnya beras sekilonya 10.000, maka dia hitung pakai harga 10.000. Mangke di total jika telah 1 tahun, kalau itu nisabnya di atas nilai 6 juta ke atas, berarti kena zakat 2,5%. Cukup diperkirakan saja jumlah barang dagangan di toko tadi. Kalau punya stok, berarti ada yang di situ tersimpan, keluar masuk. Nah, kena zakat 2,5%. Nah, tujuannya apa tadi dihitung? Harta ini jadi bersih. Yang kedua, dosa-dosa kita dimaafkan. Yang ketiga, orang miskin jadi terbantu. Yang keempat, orang miskinnya terangkat. Yang kelima, biar rizkinya barokah, tidak tiba-tiba hilang. Allah itu punya rencana sendiri. Kalau mau ngambil duit itu gampang kok. Ada yang tiba-tiba ini uangnya pelit tenan. Yang kalau nggak keluarkan sendiri, Allah tarik nanti itu. Tiba-tiba duitnya hilang. 10 juta hilang dalam rumah. Ya. Tiba-tiba uangnya kecelakaan, bayarnya 20 juta. Atau tiba-tiba sapinya mati. Akhirnya golek sapi meneh 15 juta. Coba lihat itu. Kalau enggak, masalah-masalah hidup itu banyak sekali. Kalau tidak keluarkan sendiri, tunggu saja. Allah itu punya cara sendiri untuk narik harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya tadi. Kalau orang pelit itu biasanya ada saja musibahnya itu. Ya, hartanya bisa hilang. Tiba-tiba dapat untung besar, dapat untung 40 juta. Namun tiba-tiba besok hilang gitu. Ada yang rampok 40 juta. Hilang, ludes, habis. Ternyata orang ini nggak pernah bayar zakat. Makanya Allah ambil dengan cara Allah itu sendiri untuk ambil harta yang seharusnya milik orang lain. Karena harta zakat tadi itu sejatinya milik wong miskin. Kunci utamanya tadi yang ingin kalau jelaskan, keluarkan zakat itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebenarnya wong panggang ini banyak yang sudah kena gitu loh. Dan orang-orang miskin itu banyak.
Tapi nggak imbang, wong miskinnya akeh banyak, wong sugih pelit, medit. Nah. Jadinya tadi yang sugih tadi nggak bisa ngatasi yang miskin. Kalau yang sugih tadi itu ini bisa ngatasi yang miskin, wis aman. Iki asete wae miliar-miliaran, wong panggang loh itu. Mau beli hotel pun bisa dia itu. Tapi yang miskin gak pernah ditangani. Wong gak ngerti zakat. Dia nambah duit nambah terus. Wong miskin ya guru kere terus. Gak ada yang bantu. Paling gur dibantu berapa? 100.000. Pak 100.000 iso urip sasi. 100.000 tuku beras langsung pirang dina wis entek kuwi lho. Seorang miskin cuma dikasih 100.000. Karena nggak imbang, wong sugihnya tadi kaya terus nggak mau bantu, yang miskin yuk miskin terus, ora diatasi. Makanya nggak imbang. Coba kalau wong sugihnya akeh, ya toh, terus bayar zakat semuanya, terus orang miskinnya ada, miskinnya tuh lama-lama habis. Karena dibantu karena wong sugih. Itu. Wong panggang ini banyak yang sugih kok yang kaya. Juragan akeh. Namun zakat wae ora paham loh itu zakat. Lagi ngerti kalau aku terangkan, oh ini toh zakat gini ya. Oh iya Pak wis kena kowe wis pirang-pirang miliar. Wis kena zakat itu. Kamu lagi paham. Oh ternyata saya punya duitku nang rekening. Saya punya tokoku ada stok barang dagangan, ya enggak pernah saya keluarkan zakatnya. Itu. Tunggu nanti duitnya hilang. Ya, Allah cari nanti itu duitnya itu cara apapun itu entek duitnya iso. Karena enggak berkah. Kalau berkah itu duitnya aman-aman saja. Bantu wong susah terus, bantu aman. Karena orang miskin enggak mungkin rampok. Merampok kepiye? Wong tiap hari dia bantu kok. Gimana orang miskin mau cemburu sama dia? Dia kaya biarin. Oh dia bantu kita terus Pak Ustadz, Masya Allah. Kalau dibantu terus kalau wong segini. Ya, kalau dibantu terus, wong miskin malah dukung. Malah didongake terus loh. Ya Allah, mudah-mudahan rezeki panjenengan yang sugih ini tambah berkah. Nah itu. Doa-doa yang mustajab. Ini wong sugihne wis pelit, medit, wis orang ngerti zakat, wis ora sholat meneh, ora puasa sisan kuwi lho Pak. Namun hartane melimpah, sudah nggak tahu bersyukur, sudah dunia akhirat rugi itu nanti, walaupun punya harta. Nah, kita kembali tadi, ayo kita pedulikan ya untuk mengeluarkan harta untuk zakat. Karena dengan zakat juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sekalian. Zakat itu mudah, nanti jenengan sudah keluarkan. Yang sugih tadi sudah keluarkan, nanti diberikan kepada 8 golongan. Ada fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, untuk budak. Terus untuk gharim, orang yang bangkrut karena terlilit utang. Untuk fisabilillah, untuk guru ngaji, untuk da'i yang gak mampu, untuk santri. Ya, terus yang terakhir Ibnu Sabil, musafir yang tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena bekalnya habis. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Semoga akhir-akhir Ramadan penuh berkah bagi kita semuanya, bawa ampunan dan bawa kebaikan yang banyak, dan kita terus istiqomah dan Allah memberikan ampunan pada kesalahan-kesalahan kita yang ada. Allahumma amin. Baik, kalau cukupkan. Wonten pertanyaan? Hah? Nggih. Ada kita punya rekening lebih dari setahun sih. Dulu kan gaji ditransfer, ya mungkin apa namanya besoknya udah lebih lah. Tapi itu rekening itu biasa digunakan sehari-hari. Itu apa? Pokoknya digunakan sehari-hari, masih punya 6 juta ke atas, maka kena zakat. Berapa persen?
2,5%. Yang penting tersimpan. Kecuali punya rekening, duit masuk, diambil, langsung entek. Berarti nggak ada yang tersimpan toh? Nah, ini tersimpan selama 1 tahun. Kalau simba-simba itu dalam lemari biasanya ya toh. Tersimpan di lemari. Kalau simba-simba itu yang pecisnya gue loh duitnya. Nah, 10 juta orang mungkin yang gini, 10 juta ya orang mungkin. Paling gerong 10, 100 ya itu paling. Nah, pokoknya yang tersimpan berapa? Kalau masih 6 juta ke atas maka kena zakat 2,5%. Pon, ada lagi? Barang dagangan misalkan punya kayu di alas. Punya kayu di alas, dijual enggak? Mau dijual, tunggu dijual dulu laku duitnya, nunggu pakai setahun dulu baru boleh keluarkan. Tumpuk setahun. Atau nanti kebiasaan zakatnya bayar kapan? Misalnya Ramadan, maka gabung dengan duit Ramadan, terus ditotal ya. Walaupun yang baru masuk ini nggak sampai 1 tahun, maka tetap kena zakat 2,5%. Gabung dengan yang sudah ada. Belum dijual ya orang duitnya. Rugi jenengan, jangan mau. Sama seperti jenengan punya sapi toh. Sapi ini arak didol toh. Namun duitnya nggak ada toh. Iya kan? Ya belum, karena memang belum dijual. Kalau dijual itu wes, bapak-bapak, niki sapi sekian, ayo siapa yang mau beli? Nah itu baru jadi barang dagangan. Kalau ini enggak, ini kan masih cari pakan tadi itu loh, sing ora salat tadi itu loh. Nah, kan masih golek pakan, belum dijual loh, belum. Nanti pas Idul Adha itu. Kalau ini berarti tunggu jual dulu. Baru pengen toh arak didol, berarti belum. Siapa tadi? Oh berarti belum sugih. Berarti ora ono zakat. Iya, keluar masuk kalau di total pun mboten wonten 6 juta wis aman. Iya, apalagi jual apa permen, snack. Wah, ini ora ono apa-apa ini, cuma seputar ini. Kecuali kalau sembakone banyak gitu. Beda. Ya, harus nilai barangnya itu mulai dari 6 juta ke atas baru kena zakat. Sinten malih? Cukup? Baik. Itu saja, mungkin manfaat. Insyaallah ketemu lagi Kamis depan, Kamis terakhir dari bulan Ramadan. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.